Oke teman-teman, saya baru aja isi bahan bakar. Jadi saya menggunakan bahan bakar Pertamina Pertamax. Nah ini memang sesuai dengan rekomendasi pabrikan untuk MG-HS ini. Jadi rekomendasi pabrikannya adalah menggunakan RON 92. Dan cocok banget kan sama Pertamax yang juga RON-nya itu di angka 92. Kenapa kita harus menggunakan bahan bakar yang sesuai rekomendasi pabrikan? Supaya pembakaran jadi lebih optimal teman-teman. Dan juga akhirnya mobilnya jadi lebih responsif kan. Dan juga yang menarik adalah si Pertamax ini punya sulfur itu angkanya tidak lebih dari 500 ppm teman-teman. Alhasil ini mesin dapat bekerja lebih sempurna. Nah teman-teman, yang menarik juga Pertamax ini punya teknologi yang namanya Pertatek. Dia punya 3 keunggulan utama teman-teman. Pertama, pembakarannya optimal tentu. Lalu dia mampu membersihkan mesin juga. Jadi kalau ada residu-residu di ruang bakar itu mampu dibersihkan. Dan jangka panjangnya Pertatek ini mampu melindungi mesin, jadi ya mesin tetap terawat dan mesinnya tetap optimal. Seger banget di sini ya. Teman-teman, ini dia MG-HS dengan teknologi iSmart. Ini merupakan varian MG-HS yang paling tinggi dengan fitur-fitur paling lengkap, dan teknologi iSmart ini bisa dibilang ini bisa jadi mobil pintar nih. Di medium SUV mungkin ada beberapa rival-rivalnya yang sudah punya fitur canggih juga, tapi kita akan kupas tuntas nih seperti apa kelebihan serta kekurangan dari MG-HS terbaru ini. Untuk itu kita kupas satu persatu. Oke, pertama kita bahas dulu soal kelebihan tentunya. Jadi bisa dibilang memang ini secara eksterior ini nggak berbeda dibanding yang sebelumnya, begitupun dengan interiornya. Tapi sebetulnya ini jadi kelebihan utama dari si MG-HS. Mungkin eksteriornya ya so-so lah ya dibanding medium SUV lainnya. Tapi kalau jujur, saya lebih suka tampilannya Mazda CX-5 nih. Karena lebih tajam-tajam gitu ya, lebih keren. Tapi kalau soal interior teman-teman, desainnya, wah ini sih nggak ada obat ya. Dia penggunaan warna materialnya juga, penggunaan warna merahnya. Lalu desain dari joknya yang semi-semi bucket gitu. Lalu dashboardnya ditambah dengan ambient light. Memang ini membuat desain interiornya bisa dibilang yang terbaik nih di kelas medium SUV. Rival-rivalnya mungkin ya secara desain juga udah keren gitu ya, tapi emang si MG-HS ini kalau menurut saya lebih keren. Kelebihan selanjutnya tentu ada pada fitur iSmart-nya. Nah, fitur iSmart ini juga terbagi dalam 4 kategori ya. Jadi ada Smart Check. Nah, Smart Check ini kita bisa memanfaatkan handphone. Jadi kita bisa install dulu aplikasi namanya MG iSmart. Nah, di sini kita bisa ngecek ya. Ini pintunya udah kekunci atau belum, terus sampai bannya, kondisi ban ini berapa PSI bisa dicek di sini. Sisa bahan bakarnya ada berapa. Lalu kita juga bahkan bisa mengunci dan juga menyalakan AC dari smartphone ini. Jadi memang lumayan lengkap nih kalau dibandingkan sama rivalnya mungkin baru ada di Wuling Almas RS ya. Nah ini juga memang karena teknologinya mirip-mirip sebetulnya, dan kita bisa juga misalnya Find My Car. Jadi kalau teman-teman yang lagi parkir gitu di mall terus lupa nih parkirnya sebelah mana tadi gitu ya. Nah tinggal pencet aja Find My Car di sini, nanti mobilnya akan mengeluarkan bunyi suara klakson dan juga lampunya akan menyala. Jadi kita bisa lebih gampang mencari si mobil itu. Lalu iSmart yang kedua ada Smart Comment. Nah ini sebetulnya sama mirip-mirip ya kayak si Wuling Almas gitu ya. Kalau di sini namanya Hello MG. Nah itu tinggal perintah aja Hello MG, lalu diikuti dengan perintah berikutnya misalnya Open Window. Nah itu kaca sebelah kanan itu akan terbuka
ataupun mau buka sunroof gitu ya, semuanya sama. Cuma memang ini baru tersedia dengan komennya bahasa Inggris ya. Kalau di Wuling itu kan sudah bisa bahasa Indonesia. Lalu ada juga Smart Connect. Jadi di mobil ini itu udah terintegrasi tuh, baik dari navigasinya. Jadi mobil ini udah ada navigasi ya, internal, dan juga udah ada trafficnya. Jadi mirip-mirip sama kayak kalau kita pakai Waze atau Google Map gitu. Udah gitu kalau misalnya mau dengerin musik, ini juga bisa streaming ya, udah terkoneksi juga. Jadi memang lebih lengkap. Dan satu lagi adalah Smart Drive. Nah ini dia nih. Jadi teknologi yang terbaru di mobil ini, dia sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driving Assist System. Nah itu dia. Jadi memang namanya mirip-mirip sama Wuling karena masih satu keluarga ya. Dan kalau di sini namanya MG Pilot. Jadi di sini fiturnya itu cukup beragam, mulai dari lane keep assist, misalnya lane departure warning, adaptive cruise control, emergency braking assist, lalu ada juga forward collision warning, ada juga blind spot monitoring gitu ya, rear cross traffic alert, semuanya ada di sini. Dan bahkan saya juga coba ada traffic jam assist. Jadi misalnya kita dalam kondisi kemacetan gitu ya, adaptive cruise controlnya masih tetap bisa nyala. Nah itu enak juga tuh. Ya kalau di rivalnya Wuling juga ada, sama di Honda Sensing-nya CR-V itu juga ada ya, yang low speed follow kalau namanya di Honda. Gitu. Jadi memang ini lumayan lengkap, dia memanfaatkan kamera dan juga radar yang ada di bagian depan sini. Kelebihan selanjutnya ada di sistem penggeraknya. Jadi antara mesin dan transmisinya ini sedikit berbeda dengan rival-rivalnya ya. Mesinnya sama-sama seperti sebelumnya, pakai mesin 1500 cc turbo, tenaganya 162 dk dan torsi 250 Nm. Nah ini mesinnya mirip-mirip sama kayak CR-V, kayak Wuling Almaz, kayak Glory iAuto. Cuma memang outputnya sedikit berbeda ya. Kalau dibandingkan CR-V memang ini masih lebih kecil tenaganya, torsinya mirip-mirip. Kalau dibandingkan sama Almaz, ini tenaganya sedikit lebih besar. Nah hasilnya juga ya, ini akselerasi dari 0 ke 100 itu bisa dalam 9,9 detik. Lebih kenceng daripada Wuling Almaz dan juga DVSK Glory iAuto. Tapi kalau dibandingkan CR-V, ini masih kalah nih. Ini masih kalah jauh. Kalau di CR-V itu sekitar 8 detikan besar gitu ya. Lalu juga soal konsumsi bahan bakar, ini dia lebih unggul sedikit di rute dalam kota kalau dibandingkan CR-V. Tapi kalau di rute tolnya, ini justru kalah sama CR-V. Dan yang saya suka dari mobil ini adalah soal transmisinya teman-teman. Kalau di medium SUV lainnya, rata-rata itu pakai transmisi CVT. Kalau buat teman-teman yang suka nyetir, tentu rasanya tuh lebih apa ya? Lebih greget gitu. Perpindahan transmisinya ketika berpindah gitu ya, lebih ada entakan. Beda sama mobil-mobil lain yang di kelas ini juga dia pakai CVT. Kesannya kayak ngambang gitu ya. Ya cuma memang ada sedikit kelemahannya sedikit, terutama ketika misalnya jalan pelan gitu, ada transmisinya tuh agak-agak kikuk gitu, agak-agak jeduk-jeduk. Nah, itu mungkin yang akan sedikit mengurangi kenyamanan. Dan juga kalau soal mode berkendara, di mobil ini cukup lengkap. Ada Eco, Normal, Sport, dan Sport Plus. Apalagi mode Sport Plus-nya itu bisa kita gapai dengan mudah hanya dengan menekan tombol di lingkar kemudi. Nah itu jadi lebih praktis kan. Dari transmisi langsung pindah ke S, lalu pedal gasnya juga lebih responsif. Dan yang saya suka juga teman-teman, di mobil ini nih, dia ada fitur kamera 360. Jadi ketika misalnya kita parkir di ruang sempit, atau misalnya di jalanan sempit gitu ya, kita bisa dengan gampang menekan tombol 360 untuk melihat area sekitar. Jadi nggak takut lagi tuh, misalnya kita nyetir sendiri, di sebelah kiri jalanan sempit, ada selokan gitu ya, kita tinggal nyalain aja, aktifin kamera yang sebelah kiri, kita bisa tahu seberapa dekat dengan got misalnya. Jadi kita rasa aman dan nyamannya tuh lebih dapat. Udah gitu yang saya suka juga di mobil ini, sudah dilengkapi Hill Descent Control. Nah buat teman-teman yang suka aktivitas luar ruang, misalnya di akhir pekan, kayak misalnya kayak sekarang nih, saya lagi ke area pegunungan gitu ya. Ini dengan adanya fitur Hill Descent Control, ketika jalanan menurun itu kita nggak usah terlalu banyak menekan pedal rem.
ada sistem tersendiri yang mengatur pengereman itu supaya mobil nggak meluncur bebas. Nah ini oke banget sih. Di rival-rivalnya mungkin belum terlalu banyak yang punya fitur ini, tapi MG HS sudah dilengkapi fitur tersebut. Kalau dari tadi kita ngomongin kelebihannya apa aja, nah sekarang kita harus ngomongin juga nih kekurangan dari MG HS. Kekurangan pertama tentu pada akomodasinya. Kalau di rival-rival lainnya itu rata-rata sudah menggunakan 7 penumpang ya. Kalau ini sama dengan CX-5, dia hanya tersedia untuk 5 orang penumpang. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan sama keluarga yang sedikit besar gitu, ya cuma bisa 5 aja. Memang bagasinya dia jadi lebih luas gitu ya karena nggak ada penumpang di belakang, tapi memang ya udah akomodasi penumpangnya jadi lumayan terbatas kalau dibandingkan sama Almas RS, Honda CR-V, Glory i-Auto. Jadi ya itu tadi, itu salah satu kekurangan dia. Dan kekurangan berikutnya di MG HS ini, pertama yang saya agak kurang suka sebetulnya tombol fisiknya minim. Jadi kalau misalnya kita mau pengaturan AC, kita harus mencet-mencet tombolnya di layar gitu ya. Kadang agak delay tuh, kurang sensitif. Nah itu kurang praktis sih menurut saya. Coba kalau ada tombol fisik untuk AC-nya mungkin akan lebih enak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah suspensinya teman-teman. Betul bahwa ini handlingnya tajam dengan suspensi yang sedikit kaku. Jadi bisa dibilang ini karakternya mirip-mirip dengan Mazda CX-5, tapi kekurangannya adalah dia bantingan suspensinya jadi keras, terutama kalau misalnya kita lagi pergi ke gunung dengan jalan yang kurang bersahabat gitu ya, agak-agak rusak, ya bantingannya jadi kurang nyaman di kabin gitu. Selanjutnya adalah soal fitur ADAS ya teman-teman. Jadi memang betul bahwa MG HS ini sekarang teknologi barunya iSmart itu Smart Drive MG Pilot, tapi kalau kita ngelihat tadi saya cobain juga di tol kebetulan, terutama untuk fitur Lane Keep Assist ya. Nah ini agak kurang smooth nih kalau dibandingkan fitur di mobil Jepang kayak di Honda CR-V gitu. Misalnya ketika jalannya berbelok sedikit, dia kan tetap mengikuti marka ya. Tapi kalau ini tuh agak kasar gitu, beloknya kurang smooth, udah gitu sempet bahkan tadi sedikit melenceng dari marka jalan. Nah ini bikin kita jadi agak was-was nih sebagai pengemudi. Di belakang kita itu mobilnya tuh agak melenceng gitu kan, itu seperti hampir keluar jalur bahkan. Nah itu bisa membahayakan pengemudi yang ada di belakang. Betul bahwa ADAS ini sifatnya hanya membantu gitu ya, ini bukan 100% autopilot, tapi hanya membantu. Lane departure warningnya juga sering mati-mati gitu ya, indikatornya sering nyala di panel instrumen. Saya nggak tahu kenapa, itu mungkin bisa kecepatannya berkurang atau juga markanya yang tidak terbaca. Tapi so far untuk adaptive cruise control-nya itu tadi tetap mengikuti, cuma meskipun untuk kayak ngeremnya itu kayak kurang halus. Udah gitu misalnya mobilnya udah hilang, dia memang langsung tancap gas gitu ya. Tapi tadi yang saya agak concern sih soal pengeremannya sih ya, itu sedikit kurang halus lah. Ya memang sih karena ini kan lagi-lagi ya, ini sebuah fitur yang memang diciptakan hanya untuk membantu sifatnya. Jadi kendali tetap ada di pengemudi. Oke teman-teman, itu dia kelebihan serta kekurangan dari MG HS. Gimana? Teman-teman tertarikkah dengan mobil ini? Jadi mobil ini sekarang ditawarkan dengan harga 469,8 juta ya. Dan dengan harga segitu teman-teman sudah mendapatkan free biaya servis nih, baik jasa maupun spare partnya selama 5 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Nah itu udah menarik banget tuh, jadi tinggal kita ngisi bensin aja. Tapi yang masih jadi PR dari MG adalah soal mereknya ya, yang sekarang dia masih dibangun nih karena umurnya juga belum ada 5 tahun di Indonesia. Udah gitu juga dia harus memperbanyak jaringan dealer dan juga after sales supaya semua kalangan bisa menjangkau merek ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Sampai jumpa.